Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit jantung koroner. Sesuai dengan studi kasus yang saya pilih mengenai penyakit jantung koroner, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari penyakit jantung koroner tersebut. Jadi, penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Nah, bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung itu berkurang. Serta kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Berdasarkan data WHO, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang tidak menular dan merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45-54 tahun. Dan di Indonesia sendiri memiliki potensi paling tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner. Setidaknya 5-9% orang dewasa yang berusia 20 tahun ke atas menderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu gejala penyakit jantung koroner. Nah, kita harus mengetahui gejala apa saja yang dapat kita alami sehingga dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut, sisi kiri, serta sering dianggap sebagai penyakit MA. Selanjutnya yaitu keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Ketika pembuluh darah menyempit, otot-otot jantung akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan iskemia. Selanjutnya yaitu irama denyut jantung yang tidak stabil. Jantung yang tidak berfungsi normal akan kesulitan memompa darah ke paru-paru, sehingga akan kesulitan bernafas. Nah, selanjutnya yaitu penyebab penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi, kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang dapat melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu faktor resiko penyakit jantung koroner. Faktor pertama yaitu pria lebih memiliki resiko terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Yang kedua, rokok dan trauma mental atau stres psikologis. Yang ketiga, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kadar lemak darah yang tinggi. Yang keempat yaitu usia lanjut. Dan yang kelima, apabila ada anggota keluarga yang mengidap gangguan jantung, beresiko penyakit jantung koronernya meningkat. Ada beberapa jenis pemeriksaan untuk penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada irama jantung. Yang kedua yaitu ekokardiogram. Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang berefek pada fungsi jantung. Dan yang ketiga yaitu stress test. Jika seseorang memiliki faktor resiko, dokter akan menyarankan stress test. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit jantung koroner. Ada beberapa cara pencegahannya. Yang pertama yaitu pola makan yang sehat. Artinya, kita harus memiliki gizi seimbang dalam menyesuaikan pola makan kita. Dan yang kedua yaitu berhenti merokok. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa merokok memang dapat merusak kesehatan kita. Oleh karena itu, merokok juga berdampak pada penyakit atau kerusakan jantung. Kemudian yang ketiga yaitu hindari stres.
Kemudian yang keempat obesitas, yang kelima hipertensi, dan yang keenam yaitu olahraga teratur. Kemudian ada juga mengkonsumsi antioksidan. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu obat-obatan penurun kolesterol termasuk statin, niacin, dan fibrat. Yang kedua yaitu aspirin. Yang ketiga yaitu beta blockers. Yang keempat yaitu nitroglycerin dan inhibitor enzim yang mengubah angiotensin. Dan yang kelima yaitu operasi. Nah, operasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pemasangan stent untuk memperlebar arteri koroner yang menyempit. Yang kedua yaitu bedah koroner, yaitu pengobatan yang paling umum dalam penyakit jantung koroner. Hai, pesan-pesan promosi kesehatan studi kasus jantung koroner. Action! Lindungilah diri Anda dari jantung koroner. Katakan tidak pada alkohol demi kesehatan jantung. Stop begadang demi kesehatan jantung Anda. Berolahragalah sesuai porsi dan intensitas yang cukup. Tahanlah emosimu demi jantung yang baik di masa depan. Hindarilah mengkonsumsi lemak jenuh secara berlebihan. Jadi perlu diingat ya bahwa penyakit jantung koroner tidak hanya menyerang para lansia, tetapi juga dapat menyerang pada umur-umur muda seperti pada usia 20 tahun ke atas. Jadi diperlukan penanganan khusus untuk melindungi diri dari penyakit jantung koroner. Sampai jumpa.